Tunggu deh, kenapa telur asin itu bisa asin ya? Kira-kira apa yang bikin telur ini asin? Apa ya? Mending aku nanya teman-teman aja di Zoom. Siapa tahu kan mereka tahu juga. Oke deh. Pagi teman-teman. Pagi, Hel. By the way, aku mau nanya nih guys. Jadi aku lagi makan telur asin nih. Tapi aku bingung kenapa telur asin dari ayam itu beda sama telur asin dari bebek. Kenapa tuh? Oh, itu tuh karena pakai proses osmosis itu. Jadi perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut yang rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut yang lebih tinggi atau hipertonis gitu. Aduh, Ndi kurang paham aku. Ada yang bisa jelasin lebih pahamnya lagi nggak? Guys, nanti aja. Sekarang kita zoom dulu gimana? Ya, mending sekarang kita zoom dulu. Nanti dijelasin. Oke, yuk. Oke, boleh. Udah ada dosen. Jadi gimana nih guys proses osmosis itu? Jadi tuh dia itu mengalami proses osmosis namanya. Jadi bagaimana proses osmosis pada telur asin itu? Jadi proses osmosis itu adalah perpindahan molekul dari pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Nah, yang mana butiran garam tersebut masuk ke dalam pori telur yang dilanjutkan ke putih telur dan berakhir di kuning telur. Cl mula-mula akan diubah menjadi ion natrium dan ion klor. Ion klor inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai bahan pengawet, yang mana dia itu menghambat proses pertumbuhan mikroba pada telur. Makin lama telur itu direndam, maka makin banyak garam yang merambat pada telur tersebut, sehingga telur menjadi awet dan asin. Pada proses pembuatan telur asin terjadi pertukaran ion secara stoikiometrik, yakni ion hidrogen diganti oleh ion natrium. Pertukaran ion merupakan proses kesetimbangan dan jarang berlangsung secara lengkap. Ion natrium didapatkan dari garam, sedangkan ion hidrogen didapatkan dari air. Dengan demikian, ion natrium akan masuk ke dalam telur dan kadar air dalam telur pun berkurang. Akibatnya, telur akan menjadi asin. Apa yang mempengaruhi tingkat asin pada telur itu? Pada telur dipengaruhi oleh faktor waktu, jumlah garam, ketebalan cangkang telur, dan proses mengamplas telur. Lalu bagaimana proses pembuatan telur asin itu? Proses pembuatannya adalah pertama kita itu merendam telur selama 2 menit. Lalu bila telur itu mengapung, maka buang saja. Lalu bersihkan telur itu hingga bersih. Kemudian amplas hingga pori-pori terbuka. Lalu larutkan garam dan air. Aduk hingga benar-benar terlarut. Lalu masukkan telur perlahan-lahan ke dalam toples yang berisi larutan garam tadi. Rendam selama 10-12 hari. Jauhkan dari sinar matahari. Setelah perendaman tersebut, lalu rebus dengan api kecil, jangan sampai mendidih agar tidak rusak. Rebus selama 1 jam. Lalu telur pun siap disajikan. Itu. Sekarang sudah paham kan bagaimana proses kenapa telur menjadi asin? Iya. Jadi kesimpulannya, telur yang direndam dalam media garam akan mengalami proses osmosis, yaitu proses perpindahan molekul dari zat terlarut yang mengandung konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga telur menjadi asin. Oh gitu, oke deh, makasih ya guys. Sekarang aku ngerti kenapa beda telur asin dari ayam sama telur asin dari bebek.